Sepanjang tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan 6 saham dari watchlist kita ya, kita keluarkan untuk kita gantikan dengan watchlist baru. 6 diantaranya adalah saham MAPA, saham CAS, GJTL, ACES, BRIS, dan juga CAM. Di mana watchlist kami ini sudah kita perbarui, jadi ada 3 saham yang menurut analisa kami masih under value dan kita upgrade atau kita update dengan kinerja terbaru full year 2023. Ebook tersebut free, bisa di-download secara gratis ya. Linknya juga ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya ya. Sekali lagi linknya di dalam kolom komentar. Mungkin maaf Pak Eros, ya, mungkin saya mau bertanya dulu Pak. Ya, gimana Pak Adi Setia ini udah join tim berapa lama ini Pak? Saya hitungannya sudah 2 tahun ya, 2 tahun ya. Sekarang sudah cukup bagus sih portofolio saya, sudah kurang lebih ya sudah ada yang backer beberapa. Di saham apa itu Pak kalau boleh tahu? Di pertambangan. Pertambangan. Juga satu, iya. Ya, ini dari Mas Eros juga, bimbingannya Mas Eros. Oke, siap ya. Siap, terima kasih Pak Adi. Wah, gak kerasa 2 tahun Pak ya. Iya. Ya, sampai saya juga hafal nih kalau malam-malam ini pasti ada Pak Adi nih nanti. Pak, saya ini sedikit lah bertanya, kan ini ada beberapa saham yang saya analisa ini memang ada hutang jangka pendeknya yang cukup banyak ya, sekitar kurang lebih 2 atau lebih dari cashnya 2 kali cash Pak ya? Iya, 2 kali atau lebih dari cashnya itu sebetulnya kan berefeknya ke debit equity rasionya ya. Ya. Terus implikasi dari itu apa sih Pak? Maksudnya itu dengan net profit yang standar saja naik cuma sedikit gitu ya. Sebetulnya kalau ke perusahaan itu ada yang sampai 3 kalinya segala macam, apakah perusahaannya itu resiko ke arah ke pilot atau sampai resiko PKPU-nya itu ada ya? Perusahaan seperti itu. Oke, baik Pak Adi, hutang jangka pendeknya 2 kali lebih dibandingkan cash yang perusahaan punya gitu kan ya. Berarti kan memang secara likuiditas ini sempit Pak ya. Kira-kira bagus nggak nih, aman atau enggak? Memang ada tipe-tipe perusahaan yang dia juga nggak seneng kalau pegang cash ini, rasanya kayaknya mubazir gitu, harus diputar lagi kan gitu kan ya. Makanya harus diputar terus, kalau perlu pakai leverage hutang ya, jadi supaya lebih menggulung lagi gitu. Nah itu memang ada tipe-tipe perusahaan seperti itu. Nah lalu bagaimana kita mengetahui bahwa ini aman atau tidak? Nah yang pertama, hutang jangka pendeknya ini adalah hutang bank jangka pendek atau hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kan biasanya di liabilitas itu kan hutang bank itu kan ada 2 Pak ya. Paling atas sendiri itu pasti hutang bank jangka pendek. Nah, kalau hutang bank jangka pendek ini juga sudah kita sharingkan di materi online course-nya tentang analisa liabilitas ya. Kalau hutang bank jangka pendek itu sifatnya kan berarti itu kredit modal kerja ya. Jadi kredit untuk membiayai aset lancar. Ya, kredit modal kerja itu sifatnya kan revolving Pak ya, dalam artian bisa diperpanjang setiap tahun. Yang penting dia bayar bunga kan, jadi ibaratnya kita dikasih plafon nih, misalkan saya kredit modal kerja 1 miliar, nah 1 miliar ini kan bisa saya tarik sewaktu-waktu, bisa saya lunasi sewaktu-waktu. Yang penting setiap bulan bayar bunganya saja gitu. Dan biasanya ketika jatuh tempo, sepanjang kita bayar bunganya itu lancar, itu otomatis akan bisa diperpanjang gitu. Berbeda kalau hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah itu kan juga masuk ke liabilitas lancar. Nah itu harus dilunasi. Ya jadi kalau nilainya 1 miliar, ya berarti harus dilunasi 1 miliar gitu. Nah jadi di sini kalau misalkan hutang jangka pendek 2 kali cash, dilihat dulu nih, ini hutang bank jangka pendek atau hutang bank jangka panjang yang mau jatuh tempo. Kalau hutang
bank jangka pendek yang 2 kalinya cash ini masih relatif aman, Pak. Masih relatif aman sepanjang perusahaan bisa bayar bunga. Nah, berarti kalau seperti itu masih relatif aman, apa yang perlu kita cek lagi ya? Perlu kita cek laporan arus kas. Nah, sepanjang laporan arus kas ini laporan arus kas operasinya positif, nah berarti perusahaan bisa bayar bunganya gitu. Karena pembayaran bunga bank, ya bunga bank jangka pendek ini kan masuk ke laporan kas operasi ya. Jadi kalau positif, oh berarti selama ini dia tetap lancar bayar bunga gitu. Itu jadi masih aman gitu. Nah, jadi di situ selain kita melihat hutangnya, jenis hutang banknya, kita perlu melihat laporan arus kasnya. Kalau mau lebih detail lagi, ya kita bisa bandingkan antara liabilitas lancar dengan aset lancar ya. Berapa cash yang dia punya plus berapa piutangnya. Ya, piutangnya ini apakah lancar semua atau macet semua. Nah, itu juga bisa dicek ya. Jadi macam-macam. Cuman kalau kita ngelihat pengen aman atau tidak ya, yang penting itu hutang bank jangka pendek, kemudian laporan arus kas operasinya positif, itu relatif aman ya. Tapi kalau misalkan nih, misalkan posisinya hutang bank jangka pendeknya besar, 2 kalinya cash, kemudian laporan arus kasnya operasinya misalkan masih positif, tapi piutangnya kok naik terus gitu. Piutangnya naik terus, kemudian kita lihat umur piutangnya ini banyak yang macet. Nah, ini kayak bom waktu juga nih, Pak. Case-nya di Sril ya, Sril tahun 2021. Ya, itu sempat kita bahas juga ya di YouTube ya. Case-nya Sril adalah menghasilkan laba ya. Ya, jadi waktu itu kan banyak yang bilang atau yang tanya, "Wah, Sril ROE 10% nih, PBV 0,3 gitu kan. Wah, berarti murah dong kan gitu kan." Nah, padahal kalau kita cek neracanya itu hutang bank jangka pendeknya besar, lebih besar beberapa kali lipat dari cash yang dia punya. Piutangnya besar ya, setiap tahun naik. Nah, laporan arus kas operasinya negatif. Nah, berarti kan barangnya cuma dikirim-kirim aja tuh, dikirim tapi nggak ada pembayaran masuk. Nah, itu bahaya dan akhirnya nggak bisa bayar utang obligasinya, akhirnya kena suspend gitu. Nah, itu serangkaian itu yang perlu kita cek, Pak, ya. Jadi di situ. Jadi kalau hutang bank jangka pendeknya tinggi, ya kita cek laporan arus kasnya masih positif, kemudian ya piutangnya masih oke, nggak masalah sih, Pak, seperti itu. Itu kira-kira Pak Adi. Gimana, Pak? Mohon maaf, agak putus-putus. Sedikit melanjutkan yang kan ada agak sedikit melanjutkan itu akan ada arus kasnya yang arus investasi, terus lalu apa namanya liabilitas. Berarti itu yang kita lihat itu yang positif ya, Pak ya. Untuk arus kas liabilitasnya harus positif. Kalau misalnya kalau perusahaan yang operasi ya maksudnya kan, ya. Laporan arus kas operasi. Ya, operasi positif ya. Oke, ya itu aja, Pak. Terima kasih banyak loh ininya. Siap, terima kasih Pak Adi. Semoga sukses selalu, Pak. Ya, semoga sukses juga Pak Eros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.